Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qur'anul Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat rahimatullah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama, marilah kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa umur kita, di sisa akhir kehidupan kita masih diberikan limpahan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmatnya adalah melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, hingga pengikutnya sampai akhir zaman yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya bagi kita semua, marilah kita selalu intinya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita terus meningkatkan dan menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah yang akan membedakan kemuliaan seorang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang tadi waktu disampaikan, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Artinya apa yang kita lakukan pada saat ini membuktikan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salah satu kewajiban yang ditekankan kepada kita semua, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Yang salah satunya adalah tidak ada jemaah yang berbicara saat khatib setelah naik mimbar dan membacakan khutbahnya. Kenapa seperti itu? Kenapa orang bertakwa itu ketika sholat Jumat tidak berbicara dan hanya mendengarkan saja? Sebab Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa akan ada pahala yang diterima bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan baik, yaitu dihapuskannya dosa-dosa 1 minggu yang lalu ditambah 3 hari setelahnya. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Seperti halnya sekarang, kita tidak pernah terlepas dari orang di sekeliling kita. Ada orang yang ingin mendengarkan sholat Jumat ini dengan baik, tetapi kadang-kadang diganggu oleh temannya di sampingnya. Teman sampingnya mengajak bicara, teman sampingnya mengajak ngobrol, kemudian ikut berbicara. Maka ketika niatannya sudah bagus, itu banyak godaan-godaan. Di saat keimanan dan ketakwaan seorang akan diuji. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin bertakwa dengan baik, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu ujiannya adalah seperti itu. Teman kita kadang-kadang jadi ujian, saudara kita jadi ujian. Maka apakah kita bisa lurus terhadap ujian tersebut atau tidak, dikembalikan lagi kepada kita semua.
Dalam setiap aktivitas kehidupan, manusia selalu ada membutuhkan orang lain. Oleh karenanya diperlukan kehidupan yang harmonis dengan saling membantu dan memudahkan urusan orang lain. Ketika kita bisa menjadi jiwa yang paling baik dan mampu memberikan jalan kemudahan dan kesulitan lain, maka Allah pun akan memberikan balasan berupa kemudahan kepada kesulitan yang kita hadapi, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, yang artinya, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari hindari perilaku buruk dengan mempersulit orang lain melalui berbagai macam alasan yang direkayasa sedemikian rupa. Apabila kita memanfaatkan kesulitan yang dihadapi orang lain untuk mengambil keuntungan bagi diri kita sendiri, terlebih hal itu melanggar ketentuan dan syariat yang telah ditetapkan oleh agama, mari berikan hak-hak yang memang itu menjadi milik orang lain dengan menjauhi sikap senang mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik kita. Selayaknya kita harus menjadi orang-orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, bukan orang yang memanfaatkan orang lain untuk kepentingan kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya orang adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada sesamanya. Terkait dengan saling menolong ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita untuk saling membantu hanya dalam hal kebaikan saja dan bisa meningkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, kita dilarang untuk saling membantu dalam hal keburukan dan kejahatan seperti memanipulasi, berkonspirasi, mengantarkan kita kepada dosa. Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang memiliki kepribadian ataupun keperluan dengan kita, maka bantulah dengan tidak menyulitkannya dan gunakanlah cara-cara yang baik. Mari budayakan membantu masalah yang dihadapi orang lain dengan prinsip kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jangan sebaliknya, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Masyaallah muslimin rahmatullah, kesulitan dan masalah dalam kehidupan di dunia merupakan sunatullah yang bakal dihadapi setiap orang. Masalah yang kita hadapi tidak boleh mematahkan semangat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ia tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali manusia itu bisa menyelesaikannya. Dengan menyelesaikannya masalah tersebut, kita akan menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masalah-masalah yang pasti akan kita temui di masa yang akan datang. Janganlah lari dari masalah, karena kita bisa menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Mari kita berikhtiar menyelesaikan masalah dengan selanjutnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan dalam Al-Quran surat Al-Isra
ayat 5 dan 6, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, mari kita amalkan Nabi yang termaktub dalam surat Al-Hadid, yang termaktub dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat gelisah atau pesimis, sedih, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang, dan keganasan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, sekali lagi mari kita gunakan kehidupan kita sehari-hari ini agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain dan jadikan kemampuan kita bisa menolong orang sekeliling kita menjadi orang-orang yang bisa menyelesaikan permasalahannya di kehidupannya sehari-hari. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat rahimatullah, seperti yang tadi disampaikan dalam khutbah yang pertama, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kita tidak boleh mempersulit orang lain. Artinya dalam kehidupan sosial kita, kebersamaan kita, baik di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat, kita harus selalu berguna dan bermanfaat buat orang di sekeliling kita. Ada banyak kesulitan yang dihadapi di luar sana, maka berperanlah kita memperingankan pekerjaan orang lain, meringankan masalah orang lain. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, dari ilmu pengetahuan yang kita miliki, dari keterampilan yang kita miliki, menjadi suatu bagi kita semua, sehingga di masa yang akan datang ketika kita dijemput diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada hambanya, kita dimasukkan kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mendapatkan kebahagiaan yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Hadirin sedang Jumat rahimatullah, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa kegiatan-kegiatan kita bisa bermanfaat buat orang-orang sekeliling kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, Rasulullah kami, dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami semua ya Allah, baik dari dosa yang kami lakukan dengan cara disengaja ataupun dosa yang kami lakukan dengan cara tidak disengaja. Dosa kecil kami ya Allah, dan dosa-dosa besar kami, dosa hari ini dan dosa-dosa hari kemarin. Ya Allah ya Tuhanku, tuntunkanlah kami, bimbinglah kami agar kami selalu berada di jalan yang lurus dan benar, jalan yang Engkau ridhoi. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, mudahkanlah rezeki kami, mudahkanlah ekonomi kami, mudahkanlah kami menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kekuatan kepada kami, kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman ketakwaan kepada kami. Ya Allah ya Tuhanku, tempatkanlah saudara-saudara kami, tempatkanlah ibu bapak guru kami yang telah meninggal dunia, tempatkanlah saudara kami yang telah meninggal dunia di sini ya Allah. Luaskanlah kuburnya, lapangkan kuburnya, dan jadikanlah mereka sebagai hamba-Mu yang mendapat kebahagiaan dalam kuburnya, dan jadikanlah mereka sebagai ahli surga ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.